Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah keras cara jawab salamnya. Ini menjadi pertanda yang hadir di majelis ini rata-rata hutangnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya berserah diri kepada Allah. Pada pagi hari ini saya ada di majelis ini dan kanan kiri saya adalah para habaib. Kanan kiri saya adalah para ulama, para kiai. Saya tidak pantas untuk berdiri di depan panjenengan. Ada Habib Ali Assegaf, ada Habib Ali Al-Haddar, ada Kiai Muhammad, dan bahkan nanti ada Kiai Syekhul Islam, ada Kiai Asy'ari, ada Kiai Nur Hasan, ada Kiai Muhsin. Para kiai-kiai sepuh hadir di majelis ini dan saya harus berdiri di depan panjenengan semuanya. Tiada lain ini karena imtisalan li amri khadimi hadzal ma'had. Hanya ikut dawuh, hanya ikut perintah dari keluarga besar Allahu yarham Kiai Haji Saiful Haq. Kita doakan bersama-sama semoga Ibu Nyai Saiful Haq, Ibu Nyai Raudhah diberikan umur panjang, sehat walafiat. Putra putri beliau Gus Dudung, Gus Vicky, dan juga segenap keluarga besar Bani Kiai Husnan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadir kita di majelis ini pasti teringat dengan satu hadis, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ketika ada seorang ibnu Adam meninggal dunia, maka semua amal-amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang lanjut sampai nanti di alam barzakh, di hari akhir pahalanya akan mengalir kepada ibnu Adam. Kita saksikan bersama di majelis ini, kita kenang bersama Kiai Saiful Haq telah memberikan semua waktunya untuk ilmu, memberikan semua hartanya untuk ilmu, memberikan jasadnya, kesehatannya untuk ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang beliau lakukan insya Allah akan menjadi sedekahun jariyah lahu, untuk Kiai Saiful Haq. Yang kedua, semua amal akan terputus ketika ibnu Adam meninggal dunia kecuali ilmun yuntafa'u bihi. Kita saksikan bersama di majelis ini pondok pesantren Ra'yatul Husnan yang didirikan oleh Kiai Husnan tetap eksis istiqomah sampai sekarang. Insya Allah tetap eksis ila yaumil qiyamah. Santri-santrinya bermanfaat untuk masyarakat. Keluarganya istiqomah meladeni berkhidmah para santri. Ini menunjukkan bahwasannya
ilmu yang telah diberikan oleh Kiai Husnan, yang telah diberikan oleh Kiai Saiful Haq, ini adalah ilmu yang bermanfaat dan pahalanya kembali kepada Saiful Haq, Kiai Saiful Haq. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, semua amal ibnu Adam akan terputus kecuali yang terakhir adalah shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, anak putra putri beliau, monggo Kiai, anak atau putra putri beliau yang saleh. Di majelis ini kita saksikan bersama, beliau mengumpulkan kita, beliau mengundang para habaib, beliau mengundang para kiai dalam rangka untuk kirim doa bersama, dalam rangka untuk menghadiahkan aurat, menghadiahkan rotibul haddad, menghadiahkan tahlil kepada Kiai Saiful Haq. Ini menjadi bukti bahwa keturunan-keturunan Kiai Saiful Haq adalah minas solihin. Putra putri beliau mampu meneruskan apa yang menjadi cita-cita Kiai Saiful Haq, mampu meneruskan untuk menjaga pesantren, mampu meneruskan untuk mengamban masyarakat, mampu meneruskan untuk berkhidmah kepada ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya putra putri beliau adalah termasuk minal ulama ir-rasyidin, minas salihin, dan kita santri-santrinya, sahabat-sahabatnya juga termasuk minas salihin, minal ulama ar-rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali ketika kita hadir di dalam majlisul haul, berangkat dari rumah menuju ke majlis, di dalam hati kita ini terkadang punya niatan untuk mendoakan kepada sahibal haul, untuk kirim doa kepada orang yang dihauli, siapapun itu yang dihauli, entah itu seorang wali besar, entah itu seorang kiai besar, siapapun, ketika kita hadir di haulnya, dalam hati kita terkadang kita punya niatan, aku berangkat haul, aku mau mendoakan sahibul haul. Niat ini kira-kira benar atau benar? Benar atau betul? Kalau nggak benar ya betul. Tapi ada satu niatan yang lebih benar dari niat ini, dan itu hak pasti akan terjadi ketika kita hadir di majelis haul, haulnya para aulia, haulnya para habaib, haulnya para ulama. Hadir kita di majelis haul tersebut, kita pasti akan didoakan oleh sahibul haul. Amin. Walaupun toh kita berdoa, amin, tapi yang kita hauli ini akan memberikan doa yang lebih mustajab untuk kita semuanya. Saya teringat dengan satu makalah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunahan, salah seorang ulama besar dari Turki. Beliau punya satu kaidah, tapi kaidah ini ditulis dalam bahasa Turki. Saya tidak paham kalau pakai bahasa Turki. Coba saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kata-kata beliau begini: idza mata alimun faka'annahu sayfun kharaja min kirabihi. Idza mata alimun, ketika ada seseorang yang alim itu kemudian meninggal, wafat, maka dia seakan-akan seperti pedang yang keluar dari sarungnya.
seperti pedang yang keluar dari sangkarnya. Pedang kalau belum keluar dari sangkarnya itu sudah bisa menakutkan orang, betul? Lebih-lebih ketika pedang itu dihunus, lebih-lebih ketika pedang itu dikeluarkan dari sangkarnya, maka akan lebih menakutkan dan lebih tajam. Seorang yang alim ketika masih hidup, beliau sudah memiliki haibah, beliau sudah memiliki kewibawaan. Dan ketika ada seorang alim itu wafat, meninggal dunia, maka kewibawaannya akan menjadi lebih dahsyat. Doanya orang alim ketika masih hidup mustajab, akan tetapi ketika beliau sudah wafat maka lebih mustajab. Shallu ala Muhammad. Seorang kiai belum meninggal, masih hidup, jalan di depan santrinya sudah memiliki haibah. Gus Dudung ketika lewat di depan santri-santrinya, semua santri pasti akan tertegun, sungkan, takut, dan lain sebagainya. Ini Gus Dudung masih hidup dan beliau masih pakai sarung. Lebih-lebih ketika beliau sudah tidak, kata Kiai Asy'ari, tidak bersarung, pasti ketika lewat di depan santri-santrinya semua akan lari entah kemana. Itu tadi hanya guyonan, tapi yang jelas menurut Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, orang yang alim ketika sudah wafat doanya lebih mustajab bila dibandingkan ketika beliau masih hidup. Hadir kita di majelis ini, kita berdoa untuk Kiai Saiful Haq, kita berdoa untuk Kiai Husnan, yakin seyakin-yakinnya beliau akan membalas dengan doa yang lebih mustajab bila dibandingkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Nggak akan putus selamanya, nggak akan putus antara kita dengan guru-guru kita, nggak akan putus antara kita dengan Kiai Saiful Haq, nggak akan putus antara kita dengan Kiai Husnan, nggak akan putus. Di dalam Sirajut Thalibin, Kiai Ihsan dari Jampes, Kediri, tetangga saya, sesepuh saya dari Jampes, Kediri, dalam kitabnya Sirajut Thalibin beliau menukil kalamnya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dawuh begini, innal waliya, sesungguhnya seorang wali ketika beliau sudah meninggal, maka tata'allaku ruhuhu bimuridihi bi ashabihi bi talamidhihi, ruhnya akan selalu bersambung dengan santri-santrinya, ruhnya akan selalu bersambung dengan kerabat-kerabatnya. Wa tuhsalu minha al barakah anwarul ilmi wa tuhsalul minha al fuyudat. Ketika kita sudah sambung dengan guru-guru kita, maka kita akan mendapatkan barokahnya ilmu, cahayanya ilmu. Kita akan mendapatkan rahmat karena kita tetap bersambung dengan guru-guru kita, nggak akan lepas. Malah justru menurut Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad yang baru saja rotibnya kita baca bersama, Qutbil Irsyad, beliau adalah seorang wali kutub yang paling lama kewaliannya, kekutupannya. Satu riwayat mengatakan kekutupan beliau sampai 60 tahun tanpa cuti menjadi seorang wali kutub. Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, beliau dawuh bagaimana? I'tina'ul wali ba'da mautihi asyad
min i'tinaihi fi hayatihi. Dikatakan oleh beliau bahwa kepedulian seorang wali kepada murid-muridnya ketika beliau sudah wafat ini lebih dahsyat dan lebih mengena bila dibandingkan dengan kepeduliannya kepada murid-muridnya ketika beliau masih hidup. Kiai Saiful Haq kepada kita, kepada murid-muridnya lebih peduli bila dibandingkan dengan ketika beliau masih hidup. Kenapa seperti itu? Karena manusia ketika hidup itu masih sibuk dengan yang namanya taklif. Manusia ketika masih hidup itu sibuk dengan masalah ibadah, dengan masalah taklif, dengan muasyarah kepada masyarakat. Manusia ketika masih hidup pasti dia akan memiliki dua pangkat, pangkat basyariah dan pangkat khususiyah. Semua manusia. Pangkat basyariah yaitu sebuah pangkat di mana dia adalah seorang manusia, sifat-sifat manusianya, dan pangkat khususiyah adalah pangkat di mana dia menjadi seorang yang istimewa di depan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia. Tapi ketika orang itu sudah wafat, pangkat basyariahnya akan hilang. Ketika orang itu sudah meninggal dunia, pangkat atau sifat di mana dia menjadi manusia itu hilang. Sekarang tinggal satu pangkat, yaitu pangkat khususiyah. Ketika orang itu sudah wafat, seorang wali itu sudah wafat, maka hanya ada satu sifat, yaitu sifat khususiyah biwilayatihi. Sehingga orang itu kalau sudah wafat maka lebih mustajab doanya, karena ada satu khususiyah yang dia dapatkan, yang dia rasakan ketika dia wafat adalah satu khususiyah. Kita yakin bersama-sama insya Allah kita semuanya akan selalu bersama dengan para guru-guru kita. Semuanya akan bersama dengan Kiai Husnan. Insya Allah kita ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah bersama dengan Kiai Saiful Haq. Para santri-santrinya, para murid-muridnya, jangan sampai di dalam hatinya ada satu rasa i'tirad, satu rasa putus dengan guru-gurunya. Man sahiba syaikhan minasyuyuhi summa i'tarada qalbuhu anhu faqad fasada aqdus suhbah. Ketika panjenengan sudah pernah duduk bersama dengan seorang guru, mengambil ilmu dari seorang guru, kemudian ketika panjenengan berpisah dengan guru panjenengan dan di dalam hati panjenengan ada rasa i'tirad, ternyata guru saya hanya segitu ilmunya, ternyata guru saya hanya segini, ternyata guru saya itu gak seberapa. Ketika ada satu rasa seperti ini di dalam hati panjenengan dengan guru-guru kita, maka faqad fasada aqdus suhbah. Rusak itu yang namanya majelis pertemanan, majelis persahabatan antara panjenengan dengan guru-guru panjenengan. Wa wajabat alaihi taubah, dan wajib atas kalian untuk bertaubat. Jangan sampai. Dan ini sudah banyak dibuktikan. Masya Allah, sallu ala Muhammad. Al-Habib Abdullah Asyatiri, ayahanda daripada Al-Habib Salim Asyatiri, ayahanda daripada Al-Habib Hasan Asyatiri, khadimu ribatit tarim. Beliau adalah pengasuh pondok tarim di Hadramaut. Hadramaut sebelah sana, Wringin ke barat. Al-Habib Abdullah Asyatiri punya seorang murid. Saya Masya Allah Habib sering sekali sowan kepada Habib Hasan Asyatiri, kakak daripada Al-Habib Salim Asyatiri.
Saya dulu pernah dapat ijazah kalau mau tidak dikasyaf baca Fatihah kepada Al-Habib Abdurrahman Assegaf. Karena Habib Hasan ini terkenal dengan seorang Habib yang Masya Allah basyurahnya sangat kuat, sehingga santri-santri itu kalau ketemu dengan beliau merasa takut. Takutnya kenapa? Karena takut dikasyaf. Ada santri habis ngerokok, Habib Hasan itu tahu kamu habis ngerokok ya, hentikan kamu merokok. Kalau ada santri nggak sholat subuh, kesiangan sholat subuhnya, beliau ini tahu. Nah, saya pernah dapat ijazah agar tidak dikasyaf oleh seorang wali. Caranya bagaimana? Disuruh untuk membaca Fatihah, kirim doa Fatihah, kirim surat Fatihah kepada Al-Habib Abdurrahman Assegaf. Saya baca berkali-kali itu sebelum sowan ke Habib Hasan Asy'ariri, karena saya pernah berkali-kali dikasyaf oleh beliau. Saat ini saya ingin sowan ke beliau tanpa dikasyaf oleh beliau. Saya baca Fatihah, saya hadiahkan kepada Al-Habib Abdurrahman Assegaf. Ketika saya sowan, sungkem tangan beliau saya cium, masih kena juga dikasyaf. Masya Allah. Dan teman-teman saya itu tidak, mungkin saya yang kebetulan kalau doa itu tidak mustajab. Berbeda dengan para kiai-kiai yang lain, para habaib yang lain. Ala kulli hal, Al-Habib Hasan Asy'ariri Ibn Abdullah Asy'ariri, ayahanda Al-Habib Hasan Asy'ariri, pengasuh Ribatit Tarim, beliau ini punya seorang murid, seorang santri. Dan santri ini luar biasa. Posisi masih menjadi santri, tapi dia itu sering mendapatkan undangan untuk mengisi ceramah, untuk mengisi pidato. Santri senior. Suatu ketika dia mendapatkan undangan, dengan undangan yang bagus. Di dalam hatinya dia bilang kalau undangannya bagus, pasti yang mengundang ini adalah orang bagus. Kalau yang mengundang orang bagus, pasti amplopnya bagus. Tapi ketika dilihat jadwalnya, itu bentrok dengan jadwal ngajinya si santri dengan Al-Habib Abdullah Asy'ariri. Akhirnya dia bingung, ikut ngaji atau dapat amplop, ikut ngaji atau pergi ke tempat ceramah untuk memberi ceramah. Akhirnya dia punya satu pemikiran, kalau ngaji kan setiap hari, kalau ngisi ceramah itu bisa jadi 1 bulan 1 kali. Lebih-lebih ini undangannya bagus, yang undang juga orang bagus, pasti amplopnya bagus. Akhirnya dia berangkat untuk ngisi ceramah. Dia tinggal itu yang namanya majelis bersama dengan Al-Habib Abdullah Asy'ariri. Al-Habib Abdullah Asy'ariri ketika mau mulai mengaji seperti biasanya, dia mengabsen satu persatu muridnya. Satu persatu itu diabsen. Semisal yang namanya Haryono hadir. Siapa lagi? Saman sapa jenenge? Mahmud Effendi hadir. Mun mboten seranya mana? Mariono hadir. Ketika ini seorang murid yang pergi ceramah tanpa izin, namanya disebut Fulan ibn Fulan. Mana Fulan? Mana Fulan? Katanya Mariono nggak hadir, Beb. Terus dia pergi kemana? Dia pergi ke Mukalla, di salah satu tempat ibu kota Hadramaut. Ngapain dia di sana? Katanya ada amplop bagus, yang undang bagus, karena undangannya bagus, kemudian orangnya bagus, karena ada amplopnya bagus. Masya Allah. Apa dawuhnya Al-Habib Abdullah Asy'ariri? Beliau dawuh begini, dia keluar dari majelis ilmu saya, dia keluar dari pengajian saya tanpa izin, tanpa mendapatkan izin dari saya, maka wallahi aku nggak ridho dengan santri yang seperti ini. Seketika itu, subhanallah, murid daripada Al-Habib Abdullah Asy'ariri, ketika beliau pegang mic,
mau mulai ceramah, setelah salam, setelah membaca alhamdulillah, sholawat dan salam, kemudian amma ba'du, berkali-kali amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du, hilang semua ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan, hilang semua ilmu yang telah dia istifadah dari gurunya Al-Habib Abdullah Asy-Syadzili. Ini real, nyata, menjadi cerita yang menjadi satu tradisi para teman-teman yang sedang belajar di Hadramaut, dan ini menjadi motivasi untuk kita agar kita selalu tetap berhubungan dengan guru-guru kita. Jangan sampai terus kemudian kita putus. Insya Allah ila yaumil qiyamah kita tetap sambung dengan guru-guru kita. Kita selalu mendapatkan dampingan beliau-beliau. Kita selalu mendapatkan arahan beliau-beliau. Kita selalu mendapatkan doa beliau. Ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia bersama beliau. Ditempatkan oleh Allah bersanding dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.